Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai senyawa turunan alkana dan berfokus pada submateri tentang isomer. Sebelum kita membahas bagaimana keisomeran pada senyawa turunan alkana, saya akan ingatkan terlebih dahulu apa itu isomer. Isomer merupakan senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. Keisomeran dapat terjadi karena perbedaan struktur atau perbedaan konfigurasi. Nah, untuk jenis-jenis isomer, kita bisa lihat pada gambar berikut. Isomer terbagi menjadi dua jenis, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Di mana isomer struktur mempunyai tiga macam isomer, yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Untuk isomer ruang, ada dua macam, yaitu isomer geometri dan isomer optis. Keisomeran struktur merupakan keisomeran yang terjadi karena perbedaan struktur. Isomer rangka merupakan senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi sama, tetapi struktur rangkanya berbeda. Isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, gugus fungsi sama, serta kerangka atau rantai yang sama, tetapi berbeda letak atau posisi gugus fungsinya. Sedangkan untuk isomer fungsi adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, untuk isomer geometri, keisomeran geometris ini terdapat dalam senyawa yang molekulnya mempunyai bagian yang kaku seperti ikatan rangkap. Keisomeran geometri mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk cis dan bentuk trans, di mana gugus sejenis terletak pada sisi yang sama, sedangkan bentuk trans adalah keisomeran geometri di mana gugus sejenis terletak pada posisi yang berseberangan. Nah, untuk isomer optis, keisomeran optis ini berkaitan dengan sifat optis. Berbagai jenis senyawa karbon menunjukkan suatu kegiatan optis atau bersifat optis aktif, yaitu dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Keisomeran optis ini disebabkan karena adanya atom karbon asimetris dalam molekul, yaitu atom karbon yang terikat pada 4 gugus yang berbeda. Senyawa yang selanjutnya yaitu adalah asam alkanoat atau asam karboksila. Untuk isomer rangkanya itu juga ada. Contohnya gimana? Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah senyawa asam pentanoat ya. Jumlah C-nya ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Asam pentanoat ini mempunyai isomer rangka dengan senyawa yang mempunyai rumus struktur seperti ini. Oke, perhatikan. Ini namanya adalah asam 3 metil butanoat ya. Asam 3 metil butanoat. Butanoat. Nah, kenapa? Ini adalah C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Ini adalah cabang ya, asam. Ya, kalau asam alkanoat selalu diawali dengan asam ya. 3 metil, cabang metilnya ada C nomor 3, kemudian rantai utamanya ada 4 atom C, berarti butanoat. Oke. Nah, masih ada lagi enggak? Ada dong. Geser lagi aja gugus metilnya atau cabangnya.
ini. Namanya adalah asam 2-metil butanoat, ya. Asam 2-metil butanoat. Oke. C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Ini adalah cabang metil. Ya. Kalau dihitung jumlah atom C-nya, semua mempunyai atom C sebanyak 5 atom. Jumlahnya kalau dihitung semua sama. Dari atas 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9 tambah 1, 10. Yang kedua juga 10. 3 tambah 1, 4 tambah 2, tambah 3, 7. Tambah 2, 9. Tambah 1, 10. Jumlah O-nya semua sama-sama 2. Untuk isomer posisinya, dari asam alkanoat itu tidak ada ya. Tidak ada. Dia sama kayak alkanal atau aldehyde, tidak ada isomer posisi. Kenapa? Ya, karena pada gugus COH, ya, pada gugus COH mengandung atom C induk yang selalu menjadi atom C nomor 1. Nah, ini alasannya. Makanya posisinya selalu di situ, selalu nomor 1 tuh. Nggak mungkin ada apa namanya, asam alkanoat yang COH-nya di cek 2 itu nggak ada, nggak mungkin ya. Makanya tidak ada isomer posisi. Nah, kemudian untuk isomer fungsi. Isomer fungsi dari asam alkanoat ya, itu adalah alkil alkanoat. Asam alkanoat berisomer fungsi dengan alkil alkanoat, ya, atau asam karboksilat dengan ester ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Nah, ini namanya adalah asam butanoat ya. Asam butanoat ini berisomer fungsi dengan senyawa lain, yaitu contohnya dengan senyawa yang mempunyai rumus struktur seperti ini. Ini adalah senyawa dari ester atau alkil alkanoat dengan nama metil propanoat. Kalau kita ngitung jumlah atom C dan jumlah atom O, jumlah atom C, jumlah atom H, dan jumlah atom O-nya pasti akan sama. Ini jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4 ya. Di bawah juga ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya kan. C-nya ada 4. Jumlahnya yang di atas 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 1, 8. C4 H8. Di bawah juga 8 ya. 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8. Jumlah O-nya sama-sama 2. C4 H8 O2 atau CN H2NO2 ya. Nah, kedua senyawa ini mempunyai rumus molekul sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Yang di atasnya adalah gugus fungsi asam alkanoat, yang di bawah ini adalah gugus fungsi ester. Asam karboksilat atau asam alkanoat, ini adalah ester. Nah, asam karboksilat dan ester ya. Jadi harus paham ya nama IUPAC dan nama lazim atau nama trivialnya. Kemudian senyawa yang selanjutnya adalah alkil alkanoat atau ester. Contoh isomer rangkanya bagaimana untuk alkil alkanoat atau ester?
Untuk contoh isomer angka dari senyawa alkanoat atau ester adalah seperti ini. Misal ada senyawa ini. Nah, seperti ini ya. Ini namanya adalah propil etanoat kan. Apa? Untuk alkilnya itu ada 3C. 1, 2, 3. Berarti propil. Nah, untuk etanoatnya ada 2 atom C. Ya kan? Nah, propil etanoat. Senyawa propil etanoat ini mempunyai isomer angka. Bagaimana isomer angkanya? Nah, seperti ini guys. Sebenarnya gini ya. Nah, ini namanya adalah isopropil etanoat. Kan? Ini jumlah atom C gugus alkilnya sama-sama 3. Yang di atas propil, yang ini isopropil. Kenapa? Karena angkanya berbeda. Ini bengkok kayak di atas kan, angkanya lurus kan. Nah, ini sama-sama etanoat. Nah, begitu. Ya. Jadi ini contoh dari isomer angka senyawa alkil alkanoat atau ester. Kalau dihitung jumlah atom C-nya sama, jumlah total atom C-nya adalah alkilnya 3, etanoat alkanoatnya 2, berarti C-nya 5. Kemudian jumlah atom H-nya kalau dihitung sama. Yang di atas ada 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 3, 10. Yang di bawah juga 10. 3 tambah 3 tambah 3, 9 tambah 1, 10. Hanya sama-sama 10. O-nya sama-sama 2. Ya kan? C5, 10, 2. Rantai utamanya sama-sama etanoat. Jadi strukturnya beda. Yang satu propil, yang satu isopropil. Nah, untuk isomer posisi dari senyawa alkil alkanoat gimana? Untuk senyawa alkil alkanoat atau ester itu tidak ada isomer posisinya. Lah kok bisa? Kalau untuk ester alasannya adalah karena ya pada penamaan senyawa ya, penamaan terutama penamaan yupaknya tidak menunjukkan letak gugus fungsi, ya kan? Dia kan cuma ada alkil alkanoat ya. Yang coba dilihat di samping ini ya. Ini ada propil etanoat. Itu isopropil etanoat. Kan nggak apa namanya? Kan nggak ada letaknya gugus fungsinya nomor berapa, nggak ada 1, 2 atau 3 begitu. Jadi tidak ada isomer posisi ya. Karena posisi gugus fungsinya tidak ditentukan pakai nomor ya. Seperti itu. Nah, untuk isomer fungsinya bagaimana? Kalau isomer fungsi ada ya tadi asam karboksilat atau asam alkanoat itu kan isomer fungsinya dengan alkil alkanoat atau ester. Berarti ya untuk alkil alkanoat atau ester berisomer fungsi dengan asam alkanoat atau asam karboksilat. Ya, contohnya tadi kan 4 ya, sekarang saya misalkan 5 nih. Misalkan. Nah, ini namanya adalah metil butanoat ya. Metil butanoat ini mempunyai isomer fungsi. Contohnya dengan senyawa yang mempunyai rumus struktur seperti ini. Nah, ini adalah asam pentanoat. Kan? Jumlah atom C-nya ya untuk metil butanoat, jumlah total atom C-nya adalah 5 ya. Yang satu jadi gugus alkil, yang keempat jadi alkanoatnya, metil butanoat. Untuk asam pentanoat
jumlah C-nya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya kalau dihitung untuk metil butanoat jumlahnya adalah 3 tambah 25 tambah 27 tambah 3, 10. Untuk asam pentanoat juga jumlahnya adalah 10-nya ya. 3 tambah 25 tambah 27 tambah 29 tambah 10. Jumlah O-nya sama-sama 2. CN 2NO2. Nah, ini rumus molekul dari ester dan asam karboksilat ya, CnH2NO2 ya. Ini untuk senyawa ini yang di atas ini gugus ester ya, gugus ester, yang ini adalah gugus asam karboksilat. Tetapi mereka mempunyai rumus molekul yang sama, itu C5H10O2.